Apa yang harus kita lakukan ketika kita saat ini diberikan kesulitan, diberikan eh, permasalahan dalam hidup sehingga kita putus asa, sudah ngerasa capek menjalani hidup ini. Nah, di video kali ini mau kamu bercerita seputar kehidupan untuk lebih baik. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Kembali lagi bersama Kak. Seperti biasa, sering berbagi cerita seputar kisah keajaiban sholawat, berbagi cerita untuk menjalani hidup ini untuk lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat, berkah, bahagia ya. Dan jangan lupa selalu bersyukur apapun keadaan kita saat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, yuk kita perbanyak salawat, perbanyak juga istighfar, menjalani hidup ini dengan apa yang Allah sudah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Ya Allah, kami juga berdoa semoga dalam video ini bisa mendatangkan keberkahan, kemudahan, dan menjadi sebuah penyemangat untuk teman-teman yang mungkin sedang kesulitan, sedang kebingungan, yang mungkin sedang putus asa dengan keadaan yang sedang terpuruk. Oke teman-teman, di video kali ini mau kamu bercerita lagi. Selain mengamalkan sholawat, tentunya bercerita bagaimana kita menjalani hidup ini untuk lebih baik lagi dari hari demi hari. Dan tentunya apa yang saya sampaikan pelajaran dari hidup saya secara pribadi, sehingga ingin bercerita, ingin dibagikan kepada kalian semua. Dan mohon maaf sekali kata yang salah, dan apa yang saya sampaikan ini hanya berbagi pengalaman saja. Semoga dengan pengalaman yang sudah saya pelajari bisa membuat kalian menjadi bukan rintangan, tapi menjadi sebuah patokan agar tidak terjerumus dari hal yang salah mungkin yang pernah saya lakukan, dan bisa merubah hidup untuk lebih baik dari cara-cara yang sudah saya lakukan. Contohnya seperti itu aja teman-teman. Jadi tentunya kalau saat ini mungkin kita sedang diberikan kesulitan, diberikan sebuah problem dalam hidup yang mungkin berbeda-beda ya permasalahan hidup kita ini. Tapi mau sampai kapan kita meraih kebahagiaan kalau kita melihat dari sebuah kekurangan saja teman-teman, ataupun dari sebuah problem permasalahan hidup kita gitu teman-teman. Jadi kapan kita bahagianya? Kapan kita menciptakan kebaikannya? Kalau kita terus-menerus mengejar yang mungkin apa yang kita inginkan, misalkan karena punya hutang, karena ingin punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya uang banyak mungkin, sampai kita lupa melakukan hal kebaikan, sampai kita lupa menciptakan kebahagiaan bersama orang-orang terdekat kita. Padahal kita masih bisa melakukan itu walaupun masih banyak masalah. Nah, dan itu yang saya lakukan, dimana fase ataupun di posisi yang benar-benar terendah dan benar-benar sudah tidak ada jalan, sudah tidak ada kalau misalkan kita di saat punya hutang mungkin sudah tidak ada orang lagi yang percaya untuk kita pinjamin, misalkan seperti. Dan terus utang kita numpuk, perekonomian kita buruk, sehingga kita harus berbuat apa lagi,
kita mau masih mengikuti hawa nafsu kita untuk meminjam lagi, sudah tidak ada orang sama sekali untuk percaya kepada kita. Dan itu yang mungkin pernah saya alami di posisi itu. Dan apa yang saya lakukan adalah ya sudah pasrah. Ya mau berbuat apa lagi gitu. Mau pinjam sana sini sudah tidak ada yang percaya. Mau cara yang baik, entah itu cara yang tidak baik mungkin. Maksudnya cara yang baik dan tidak baik gimana, maka ya cara yang baik itu mungkin cara pinjamnya yang tanpa ada bunganya. Tapi cara yang tidak baik itu adalah cara meminjam, yaitu yang ada ribanya. Itu teman-teman. Nah, di situ saya berpikir ya sudahlah, mau malu ataupun mau di apa namanya orang lain banyak yang tahu atau gimana, ya sudah. Ya harus apa lagi kita lakukan? Kalau kita terus menerus fokus dengan hutang itu. Saya pasrah, saya bilang ketika ada orang yang mau apa menanyakan hutangnya, ya sudah kita bilang ya belum ada uangnya. Yang penting kita jangan menghindar, jangan menjauh, hadapi aja dengan sabar, dengan tidak ego kita gitu. Misalkan karena kita ditagih, kita jadi emosi. Ketika kita jadi ambil cara lain mungkin ya, mungkin kalian paham lah. Tapi saya di sini ya sudah pasrah. Terus ketika posisi kita terendah, orang-orang terdekat kita pun menjauh karena posisi kita lagi terendah. Benar-benar tidak ada satu orang pun yang mau bisa membantu kita. Saya di situ berpikir, yang mungkin dulu kita sering membantu orang lain. Saya pikir ketika saya susah, ketika saya benar-benar lagi minta pertolongan, ada orang yang membantu kita. Tapi pada nyatanya ternyata tidak sesuai realita yang saya alami gitu. Tapi pada akhirnya ya sudahlah, saya belajar ikhlas ketika sudah membantu orang lain. Yang penting kita sudah berbuat baik kepada orang itu, misalkan seperti itu. Terus ketika kita langkah yang saya hadapi, yang pertama di dalam kesulitan itu, saya menghindari yang mungkin dulu aktivitas di dalam hobi, mungkin bermain di motor, bermain masuk komunitas, ataupun banyak hal-hal waktu yang mungkin lagi happy-happynya lah gitu ya, saat liburan gitu. Jadi kita punya teman di bidang klub ataupun komunitas ataupun sebuah perkumpulan organisasi apapun itu gitu. Saya menghindari dulu, tapi bukan berarti saya memutuskan silaturahmi, tapi mulai agak jaga jarak lah gitu. Nah setelah itu, yang kedua, saya mulai berpikir masalah hutang ini ya sudah, saya tidak peduli lagi masalah hutang. Ada uang saya bayar, tidak ada uang saya ya sudah, saya nggak bakalan bayar dulu gitu, daripada saya harus berbuat meminjam lagi untuk membayar hutang lagi, kan itu sangat konyol ya, dan itu yang pernah saya lakukan. Nah di situ sampai tapi dahsyat dan berkahnya dari Allah ya, kalau saya benar-benar minta pertolongannya kepada Allah dan saya berdoa, ya Allah, sebelum berdoa baca sholawat dulu ya, 2 atau 3 kali, atau misalkan 100 kali, angka bagusnya. Tapi kalau misalkan doanya ya mungkin lagi saat beraktivitas, saat lagi lagi di jalan atau lagi di luar, misalkan baca sholawatnya 2 atau 3 kali. Setelah itu berdoa, ya Allah, saya lagi ada dalam usaha ini, saya minta tolongannya, bantulah hamba ya Allah, datang rezeki yang tak terduga di arahnya. Terus menerus berdoa, setiap apapun kejadian, apapun yang kita sedang hadapi saat ini, terus berdoa. Nah setelah itu, sehingga 2 atau 3 bulan saya nggak bisa bayar dalam satu misalnya salah satu yang saya hutangin gitu. Tapi setelah itu teman-teman, sampai teman itu ya sudah, saya ingin memutuskan dulu energi
saya yang biasanya meminjam ke orang itu misalkan, biarinlah orang itu jadi nggak percaya lagi pada saya, karena saya juga udah nggak mau lagi meminjam uang riba ataupun uang-uang yang tidak Allah sukai dari cara minjamnya. Nah di situ saya berpikir sampai mau malu atau dimalu-maluin sama teman-teman yang teman-teman terdekat atau gimana, ya sudah saya pasrah. Tapi itu yang saya lakukan, ternyata yang tadinya saya pikirkan itu pasti nih teman-teman yang terdekat kita saat pekerjaan jadi tahu atau gimana gitu. Tapi pada akhirnya teman-teman, pas ketika saya diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan jalan untuk bisa melunasi hutang itu, apa yang Allah berikan? Yang pertama, yang tadinya saya mau jual kendaraan itu susah, tapi setelah berdoa dan meminta kepada Allah, minta petunjuk, minta jalan, akhirnya Allah bukakan, dan uh, saya nyuruh teman saya untuk menjualkan kendaraan itu. Yang satu-satunya itu aset yang harus saya jual dulu gitu. Walaupun saya masih masih suka sama kendaraan itu, tapi setelah itu baru saya mau lunasin. Pas saya tanya berapa yang saya harus bayar gitu, dan ternyata teman-teman, yang bikin saya kagetnya itu, yang pertama, keajaibannya itu, saya pas mau jual kendaraan itu diberikan kemudahan gitu. Itu yang pertama. Nah, keajaiban yang keduanya itu, pas saya mau bayar ke teman saya itu untuk melunasinya, karena saya punya jalan dan punya uang untuk melunasinya, yang tadinya saya harus bayar sekian, kata teman saya itu, ya udah, baiknya segini aja. Itu keajaibannya teman-teman. Yang tadinya saya harus bayar kurang lebih 1 juta lebih gitu ya, sama teman saya dikurangin gitu. Malah yang kalau menurut saya itu cuman pokoknya saja yang saya bayar. Itu yang sangat luar biasa, keren. Kalau kita sudah tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Kalau kita sudah ngerasa ini keajaiban yang Allah turunkan, tinggal kita ulangi lagi teman-teman. Terus saja itu yang saya lakukan di saat momen sedang terburuk keadaan dalam perekonomian, dalam, ya mungkin saya kerja, saya jujur saja tidak jadi seorang pengangguran, saya kerja, tapi di dalam kerjaan saya itu, ya saya punya beban yang harus saya bayar gitu, sehingga saya kekurangan untuk membayar itu, sehingga di luar kemampuan saya, saya membludak gitu. Nah itu yang menjadi problem dalam hidup saya, yang mungkin karena problem pengelolaan uangnya kurang baik dan tidak teratur mungkin pemakaiannya, sehingga kesana sini punya amanah yang harus saya bayar gitu. Itu yang mungkin jadi kendala dalam hidup saya. Tapi alhamdulillah teman-teman, setelah sering mengamalkan sholawat, saling mulai belajar memperbaiki hidup dengan memperbaiki ibadah, dan anggap mulailah dari sekarang apapun yang kita kerjakan saat ini itu kita ibadah kepada Allah SWT. Walaupun kita bekerja, saya ambil rezeki Allah untuk menafkahi anak istri kita. Itu teman-teman. Jadi bukan hanya semata untuk diri kita sendiri. Gitu. Yang kedua, selain itu teman-teman, keajaiban yang itu, saya masih ingat ketika istri saya mau lahiran. Sejujur saja, karena keadaan perekonomian lebih buruk, terus mau tidak mau, ya istri saya udah mau lahiran gitu kan, sehingga saya tidak punya uang sama sekali. Tapi di situ saya kejar yang namanya ikhtiar langit, saya kerjakan yang namanya sholawat, istighfar, begitu juga sholat sunnahnya, sholat taubat, sholat istiqomah, sholat tahajud, sholat duha, baca waqiah, baca al-mulk, al-mulk, terus lagi baca yasin, baca ar-rahman. Setiap waktu saya habiskan
untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Karena saya sudah capek hidup ini dengan keadaan yang pas-pasan, keadaan yang mungkin kurang baik. Itu. Tapi keajaibannya itu seperti apa? Saya cuma bilang ke nenek saya bahwa ya buat biaya lahiran aja belum punya gitu. Saya nggak bilang minta, nggak bilang minjem atau gimana. Tapi seminggu kemudian pas nenek saya nelpon, suruh ke rumahnya, saya suruh ambil uang 4 juta. Saya kaget dan saya terharu gimana gitu. Katanya sudah pakai aja buat keperluan lahiran anak pertama gitu dulu. Nah setelah itu saya nggak cukup di situ teman-teman. Yang 3 juta saya kasihkan kepada istri saya, yang 1 juta saya kantongin. Nah setelah itu istri saya bilang kalau misalkan melahirkan ya sudah ke bidan terdekat aja karena takut menjelang tahun baru takutnya di perjalanan macet atau gimana jadi nanti susah pergi ke rumah sakitnya karena jauh kan. Nah itu sehingga pas sudah waktunya saya bawa istri saya ke bidan dan setelah itu beberapa jam kemudian belum juga lahiran istri saya tapi udah mulai tanda-tanda melahirkan. Tapi setelah itu teman-teman saya ngerasa ya sudahlah mungkin cukup ya uang 3 atau 4 juta sekalian syukuran gitu kan. Tapi nggak cukup di situ teman-teman. Saya diberikan ujian dulu sama Allah ataupun diberikan hati yang nggak tenang. Nggak tenangnya gimana? Uh, Pas mau sholat duhur itu sholat menjalankan sholat duhur dulu gitu dan pulang lagi ke sisanya. Masih juga belum ada reaksi mau lahir. Setelah itu kata bidannya itu bilangnya tunggu sampai asar gitu kan sampai jam 3 bilangnya gitu. Nah setelah setelah jam 3 itu saya sholat asar dulu ke masjid lagi dan kebetulan saya kan bawa uang 1 juta. Pas kebetulan pas di masjid itu ada pas saya sholat itu kebetulan ada kotak kotak amal ya, kotak yang mungkin biasa apa kotak yang berjalan di masjid itu saat Jumatan gitu kayak kotak itu. Nah kebetulan ada itu dan saya pengen banget gitu masukin uang ke situ selepas sholat. Tapi saya juga bingungnya kenapa, karena uang yang ada di kantong situ cuman ada 3 juta, yang 1 juta saya kasih ke istri saya maaf tadi salah bilang. Jadi yang 3 juta itu ada di dompet saya, yang 1 juta saya kasih ke istri saya waktu itu. Nah setelah itu pas saya masukin ke receh ya, yang receh itu ada di tas dan saya kantong itu cuma ada uang 3 juta 30 lembar 100 ribuan. Saya tuh setelah sebelum mau sedekah itu saya bilang gini teman-teman, ya Allah istri saya tuh mau lahiran, jadi bukannya ya istri saya jalan kemudahan semoga lancar di persalinannya, dan ini juga saya punya uang kasih pinjaman atau gimana lah dari nenek saya nggak punya uang sama sekali gitu bilangin saya seolah-olah bilang kayak gitu berdoanya. Saya masukin tuh uang kata saya tuh udahlah uang 100 ribu juga nggak satu gitu kan ada 30-nya saya masukin tuh satu. Pas pulang habis sholat asar 3:30 saya dipanggil sama bidan. Kata si bidannya itu bilang katanya harus dirujuk ke rumah sakit karena pembukaannya lambat, takutnya khawatir terlalu lama gitu kan mulasnya atau gimana jadi drop ke badan si ibunya gitu, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. Saya bingung sih
Kalau misalkan yang saya khawatirkan itu takutnya kena sesar gitu kan. Kalau kena sesar kan kurang lebih waktu itu kurang lebih 13 atau 15 juta itu harus memegang lah uang segituan gitu ya. Nah, saya khawatirkan itu di situ. Tapi setelah itu teman-teman saya bawa ke rumah sakit dan alhamdulillah tanpa harus disesar. Beberapa jam kemudian lahir di rumah sakit. Sampai saya udah beres dan saya mau pulang, saya paling kurang lebih 2 juta 3 juta cukup lah gitu kan untuk biaya ke rumah sakit. Dan waktu itu mungkin emang saya juga kerja di sebuah perusahaan, tapi saya nggak ingin untuk melakukan masuk gaya BPJS waktu itu. Saya tadinya mengambil umum aja, tapi pas saya di apa resepsionis itu bilang, oh emang nggak ditanggung sama BPJS, emang bapak nggak bekerja, bilangnya kerja kan saya. Kenapa nggak pakai C? Emang bisa katanya, karena kan saya langsung ke rumah sakit waktu itu, nggak pakai rujukan dulu ke Brooklyn atau gimana. Emang masih bisa kalau langsung gini kata. Jadi saya cek dulu ya, saya coba jalan gitu bilang. Dan alhamdulillah teman-teman, ternyata bisa di cover sama BPJS. Mungkin waktu itu saya juga masih gaptek ya, masih kurang tahu gitu kan, mensosialisasikan apa namanya penggunaan BPJS seperti apa. Gitu. Sebelum tahu gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah teman-teman kurang lebih 2,5 juta biaya anak dan istri saya lahiran itu di rumah sakit, tapi semuanya di cover sama BPJS. Nah, setelah itu saya pulang, dan setelah itu juga saya disuruh beli dulu susu ASI karena susu formula karena istri saya belum keluar ASInya gitu kan, karena anaknya masih nangis terus kan kasihan. Nah, setelah itu saya pulang, pas saya masuk ke rumah teman-teman, saya belum ingin, ada tetangga bilang katanya nih nggak lahirnya di mana, jadinya di rumah sakit tuh, nggak jadi di bidan. Si ibunya tuh langsung nyeletuk bilang gitu, mending 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 neng, gitu bilangnya ya, kalau bahasa Sundanya. Mending neng di rumah sakit mah nggak keluar biaya besar, mungkin di cover BPJS. Kalau di bidan kan masuknya umum gitu, di cover juga separohnya gitu, kurang lebih kalau kalau nggak di cover BPJS itu kurang lebih 1,5 juta bilangnya gitu, kurang lebih 1 juta bilangnya gitu, sama bikin akunnya itu kurang lebih 1,5 juta bilangnya gitu. Saya di situ pas mau sholat asar lagi hari berikutnya itu pas pulang, saya di situ di kamar langsung keluar air mata. Oh mungkin ini ya Allah yang kau mungkin di sebuah keajaiban, yang mungkin tadinya kalau misalkan saya lahir lebih dah, saya harus keluar uang ke 1,5 jutaan, tapi Allah malah mengambil arah untuk ke rumah sakit, walaupun saya tidak tahu kalau saya itu akan seperti apa. Saya sedangkan mau ke rumah sakit aja saya nggak ada kendaraan gitu kan, kendaraan roda 4, sehingga saya harus sewa dulu gitu kan mobil yang ada di pinggir jalan gitu waktu itu. Nah setelah itu saya cuma ngeluarin uang 300 ribu, tapi diberikan keselamatan kemudahan di pas kelahiran, sehingga uang sisa dari 4 juta itu ya yang diambil 300 ribu, 3,7 jutaan saya bisa untuk biaya syukuran anak saya waktu itu. Nah di situ saya sangat benar-benar terharu, perjalanan yang mungkin saya pelajari, saya diberikan dulu kecemasan, kekhawatiran, dan takut ini itu ini gitu kan. Tapi ini yang disebut namanya keajaiban dari Allah. Nah, mungkin dua hal yang menjadi sebuah keajaiban tentang dalam hidup saya. Ini sekilas cerita juga teman-teman. Semoga menjadi sebuah apa ya, gambaran ketika kalian semua sedang kebingungan, sedang kesusahan saat ini, dan pengen punya hajat juga belum Allah kabulkan. Sudah teman-teman lakukan aja dari saat ini.
ciptakan kebahagiaan sekecil apapun. Kalau kebahagiaannya itu cuma bisa ajak anak kita bermain di dalam rumah, tidak apa-apa teman-teman. Kalau itu cuma itu yang kita bisa. Alangkah bagusnya kita bisa menciptakan kebahagiaan mungkin aja. Keluarga kita mungkin makan di luar, atau misalkan bermain ke tempat wisata, atau misalkan jalan-jalan, atau apalah. Contoh kecil seperti itu. Dan kalau lebih bagusnya, kita bisa menciptakan kebahagiaan bersama orang-orang terdekat kita selain keluarga kita di rumah gitu teman-teman. Nah itu yang saya lakukan. Mulailah fokus dan peduli menciptakan kebahagiaan sekecil apapun. Tentunya dengan menciptakan kebahagiaan itu masih ada rasa bersyukur dan menikmati hidup ini. Nah nanti gimana permasalahannya, kesulitan kita, ya nanti akan pulih dengan sendirinya teman-teman. Kalau sudah Allah hendaki berikan jalannya, semuanya beres teman-teman. Itu aja. Yang penting di saat kita sedang diberikan kesulitan saat ini, kita terima, kita hadapi, kita jangan putus asa, tetap menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan perbanyaklah salawat dan zikir istighfar. Itu aja teman-teman yang saya lakukan. Dan alhamdulillah perubahan itu datang. Nah setelah itu saya kejar-kejaran waktu dulu ya, pengen punya penghasilan tambahan sana sini, sampai capek sana sini, pulang kerja harus ke sana ke sini. Tapi hasilnya apa? Saya kerjakan, tetap bekerja. Saya kerja plus kerja tambahan, tapi hasilnya tetap buruk. Nah, tapi setelah menciptakan hal ini, konsep ini, kita tidak peduli lagi yang namanya hutang. Saya tidak peduli lagi dengan yang namanya kesulitan saya saat ini, tapi saya peduli untuk kebahagiaan keluarga kita. Sekecil apapun itu. Ya mungkin cuma makan nasi goreng bareng-bareng, mungkin cuma bikin gorengan itu bareng-bareng, itu juga sangat luar biasa teman-teman. Kita bisa menyempatkan waktu bermain sama anak istri kita juga, itu udah menyempatkan luar biasa teman-teman. Nah selain itu, apalagi selain itu, mulailah kita fokus untuk punya usaha sendiri, karena tahapannya nanti next di video berikutnya lah ya, saya akan ceritakan bagaimana tahapannya yang punya usaha sendiri dari tahap 0, dari nggak punya modal, nggak punya kemampuan. Tapi hal ini akan lebih menarik di video berikutnya. Saya akan share, semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semua untuk menjadi sebuah punya usaha sendiri ataupun punya penghasilan di luar kita kerja gitu teman-teman. Paling itu ya yang sampaikan di video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Apa yang saya ceritakan ini hanya sekilas cerita, tidak banyak halnya juga. Mohon maaf jika kurang berkenan. Next di video berikutnya saya akan share yang tadi saya sebutkan. Gitu teman-teman, dan terima kasih banyak yang sudah menonton dan mendukung channel ini untuk selalu berkembang ya. Saya salam silaturahmi dari Maka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.